Oke, Bapak Ibu sekalian yang selalu mendengarkan TV Jalanan Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang kondisi Labuan Bajo hari ini pasca kebijakan untuk menaikkan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar. Ya, akhir-akhir ini gelombang protes dari masyarakat semakin banyak bermunculan di Labuan Bajo, bahkan sampai melakukan aksi mogok dari para pelaku pariwisata. Kita akan mendiskusikan hal tersebut bersama beberapa tokoh. Ada Pak John Kadis sebagai masyarakat di Labuan Bajo, ada Dr. Bernardus Baratdaya SHMH dari akademisi, dan Ketua Rumah Sandi Uno NTT sekaligus dipercayakan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia untuk memperhatikan wisata-wisata di NTT, terutama wisata-wisata desa. Ada Pak Nurholis. Ya, kita akan meminta pandangan dari akademisi Bapak Dr. Dus, ya, melihat apa yang akhir-akhir ini ramai sekali di Labuan Bajo. Ya, bagaimana pandangan Dr. Dus tentang kondisi wisata Komodo hari ini? Ya, baik, terima kasih teman ya. Peraturan lama ya, tahun 2012 ya, nomor 14 kalau tidak salah. Nanti mohon dikoreksi kalau salah. Itu artinya sampai hari ini masih menggunakan peraturan penetapan tarif itu. Tetapi kan peraturan ini berlaku per 1 Agustus. Nah, pertanyaan kita untuk ini, dasar hukum dari penetapan tarif ini. Mestinya juga harus merujuk pada dasar hukum, terutama peraturan pemerintah tentang itu. Nah, memang saya baca di media pernyataan Kadispar NTT itu dalam waktu dekat akan dirubah. Ya, mestinya kalau belum dirubah, ya mesti dirubah dulu. Setelah itu baru diberlakukan. Tapi oke, soal regulasi kan tinggal disesuaikan. Yang penting kan pemerintah sudah sepakat dengan semua stakeholder tentang perubahan peraturan itu. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa ada resistensi penolakan dari sejumlah masyarakat yang ada di Labuan Bajo, terutama teman-teman kita yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Nah, mereka beberapa kali melakukan aksi demonstrasi yang pada intinya mereka memprotes atau menyatakan tidak setuju kalau tiket masuk di Taman Nasional Komodo, terutama di Pulau Komodo itu dinaikkan dari yang sebelumnya. Kenaikan ini dirasakan terlalu tinggi dan terlalu mendadak karena memang sebelumnya memang belum pernah diuji publik. Ya. Saya kira wajar juga kalau masyarakat menyatakan menolak, oleh karena ya tentu saja karena ini hal baru, maka memang perlu waktu untuk menyesuaikannya dengan ya perlu ada penjelasan yang rinci dari pemerintah. Dasarnya mengapa ditetapkan 3.750.000, kan juga perlu penjelasan tentang itu. Mengapa bukan 5 juta, mengapa bukan 1 juta, mengapa 3.750.000 per orang per tahun, dan seterusnya. Nah, hal-hal macam ini yang saya kira perlu dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat. Faktanya hari ini seperti yang kita saksikan, pemerintah belum banyak memberikan informasi-informasi terkait ini. Hanya dijelaskan, diumumkan per 1 Agustus ada kenaikan. Dan kenaikan itu alasan yang bisa disampaikan oleh pemerintah sekilas adalah untuk konservasi, membatasi mobilitas, ya, kunjungan manusia di pulau itu. Ya, alasan ini juga debatable, bisa diperbincangkan, diperdebatkan, apakah dengan kenaikan tarif itu kemudian menjamin bahwa orang masuk ke Taman Nasional Komodo itu bisa ditekan dan seterusnya. Hal-hal macam ini yang saya kira memang perlu mendapat kilas dari yang saya lihat terakhir ini
ketika teman-teman ini melakukan aksi, lalu pemerintah kemudian menggunakan cara-cara yang menurut saya juga kurang bagus dan berlebihan, yaitu tindakan-tindakan yang juga menimbulkan ya, kegaduhan. Ketika teman-teman ini ditahan, kemudian reaksi terus bermunculan, pro dan kontra dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, yang saya kira semua pihak perlu pikiran untuk untuk mengembalikan situasi ke situasi yang kondusif agar dunia pariwisata kita ini bisa berjalan dengan sebaiknya dan juga menguntungkan semua pihak. Mungkin itu dulu sementara, teman. Saya kembalikan dulu. Ya, berarti status siaga 1 itu terlalu berlebihan dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, sampai menurunkan personil dari provinsi, dari Polda. Nah, itu contoh menurut saya tindakan-tindakan yang berlebihan gitu. Apa dasarnya diberikan status siaga 1, siaga 2 dan seterusnya? Memang kondisi ini memang tidak aman. Saya pikir tidak. Saya tinggal di Labuan Bajo bersama Pak John juga, saya kira di Labuan Bajo kita biasa-biasa aja di sini, tidak ada yang merasa darurat gitu. Nah, kemudian kan orang berkembang keluar seolah ini ada darurat sipil, ada macam-macam. Harusnya kita biasa-biasa aja. Lalu kemudian ada reaksi dari pemerintah inkasu aparat. Kemudian karena ini ada darurat sipil, saya tidak tahu dari mana munculnya terminologi darurat sipil. Tiba-tiba itu seolah-olah Brimob kemudian didatangkan dari provinsi dan dari daerah lain untuk turun ke Labuan Bajo. Saya pikir kita ini biasa-biasa saja, tapi kita sendiri yang menciptakan kesan, image keluar seolah-olah kita ribut dan tidak aman gitu. Dan kemudian ada kampanye, datanglah ke Labuan Bajo ini aman. Saya kira memang aman kok di sini. Yang memberi kesan bahwa tidak aman itu justru dengan kehadiran aparat yang tidak soal demonstrasi sebenarnya hal biasa sebenarnya ya Pak Dokter. Saya juga tukang demo kok dari dulu, biasalah itu, tidak ada masalah. Itu ya, kita justru maklum. Biasanya demo demonstrasi itu justru memberikan masukan kepada pemerintah agar kira-kira seperti apa. Pemerintah jangan merasa menang sendiri dong. Kalau ada reaksi ya tentu ada hal yang tidak beres dan perlu kita bereskan bersama gitu loh. Jadi penting ada dialog gitu. Iya, catatan saya demonstrasi semakin anarkis justru karena ada penjagaan yang terlalu ketat mungkin. Ya itu salah satu. Iya. Kita harus akui kadang-kadang juga teman-teman ini juga mungkin terlalu bersemangat dalam beraksi, kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saya pikir juga tidak perlu. Misalnya tentang statement, wah kalau nanti tidak tunduk pada komitmen bersama nanti dibakar. Saya kira ini juga nggak benar. Itu juga pelanggaran pidana. Jadi mengancam itu juga sekalipun dia belum melakukan, tapi itu juga tindak pidana gitu. Nah, hal-hal itu saya kira tidak ada masalah. Jadi mari kita selesaikan dengan baik itu secara hukum. Dengan kalau memang ada adik-adik yang melanggar hukum, saya kira proses mereka secara hukum. Tapi jangan kemudian sapu rata bahwa gerakan ini gerakan yang anarkis dan karena itu harus dihadapi dengan tindakan represif. Itu nggak benar. Iya. Ya, ini catatan untuk pemerintah. Ini Pak Nurholis. Pak Nurholis, ini kan kemarin pernyataan Pak Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Bapak Sandi Uno, itu katanya akan mengajak masyarakat untuk berdialog, terutama para demonstran yang melakukan protes. Ini dialog yang seperti apa yang dimaksud Pak Menteri ini? Ya, terima kasih. Jadi Pak Menteri tentunya mempertegas yang menjadi keputusan pemerintah. Apalagi Pak Presiden sendiri sudah menjelaskan kepada publik apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu dinaikannya tarif TNK 3750 itu, dan terjadi polemik di bawah. Ya tentu sebagai kementerian teknis harus bisa mengambil langkah-langkah solutif. Nah, tentu salah satunya adalah
diskusi dengan seluruh komponen kepariwisataan ini, lintas stakeholder, karena memang terjadi kekacauan karena belum melalui tahapan-tahapan itu. Ya, belum ada kesepahaman antara pemerintah, antara pihak swasta, ya, pelaku usaha wisata, dan juga kepada masyarakat. Belum ada kesepahaman karena memang kita tahu bahwa pemerintah belum melakukan proses itu. Nah, tentu ya kita harus mengacu pada benchmark UN WTO, bahwa memang 4 prinsip daripada pengambilan kebijakan pariwisata itu. Yang pertama itu bicara tentang prinsip kelestarian, kemudian prinsip keberlanjutan, kemudian dengan prinsip kolaborasi dan prinsip kesejahteraan. Nah, prinsip kolaborasi ini yang belum, ya, menurut saya di dalam pengambilan kebijakan pemerintah ini itu belum dilakukan tahapan itu. Sehingga Pak Menteri ya secara normatif tentu menyampaikan bahwa solusi yang bisa dilakukan saat ini untuk mengatasi terjadinya resistensi dan aksi-aksi yang bisa merugikan baik di masyarakat itu sendiri maupun merugikan pemerintah, maka harus segera dilakukan diskusi bersama gitu. Nah, kebijakan ini Pak Nurholis, kebijakan ya. Menaikkan tarif ini lebih dari 1000%, itu datangnya dari pemerintah hampir pusat. 3000%. Ya, datangnya dari pemerintah pusat atau memang itu di level pemerintah provinsi NTT atau PT Flobamora itu sebagai sebagai sekarang yang pengelola Ya. pariwisata. Kalau itu saya kurang mengetahui lebih jelas ya. Tetapi adanya kesamaan pandangan antara pemerintah provinsi NTT dengan pemerintah pusat, ya, itu berarti kan sudah ada komunikasi, ya, sudah ada koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah pusat, begitu. Cuma Dan itu dengan pelaku wisata dan masyarakatnya yang belum, ya. Belum. Itu yang jadi masalah, begitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan trennya semuanya serba naik ini. Ya, tiket pesawat naik, ya, semua serba naik saat ini. Nah, kalau menurut saya memang momentumnya ini tidak tepat, timingnya tidak tepat. Ya, di saat pemerintah saat ini, pelaku-pelaku usaha saat ini, pelaku-pelaku usaha wisata saat ini sedang berupaya untuk bangkit setelah pandemi ini, gitu, di mana pariwisata kita sempat sangat jatuh, ya, berdampak sangat buruk, ya, terhadap masyarakat dan negeri ini. Lalu kemudian tiba-tiba mengambil kebijakan yang memicu turbulensi ini. Nah, ini ya kita harus sama-sama memberikan koreksi kritis, ya, kepada pemerintah. Ya, sekalipun memang saya selaku kapasitas sebagai Ketua Rumah Sandi UNO Indonesia Provinsi NTT tentu berkewajiban juga untuk memberikan masukan-masukan kepada Pak Menteri agar situasi seperti ini segera dicarikan solusinya, begitu. Nah, kenaikan ini menurut siapapun itu sangat tidak wajar. Kalau kita bandingkan sekarang dengan Seven Wonder di beberapa negara juga, ya, Filipina, Vietnam, kemudian Korea, Amerika, itu mereka hanya paling harga tiketnya itu di angka 120.000, paling tinggi itu paling Brazil, Argentina 600 ribuan gitu. Tetapi kita ini nih sampai 3 juta lebih ini sesuatu yang menurut saya bisa ditertawakan. Ya, bisa karena ditertawakan. katanya komodo itu hanya ada di situ, sehingga harganya menjadi mahal. Jadi begini, izin ya, ini sesuatu yang menurut saya sangat merugikan sekali. Ya. Terlepas dari komodo itu tuh, ya kita sepakat
bicara tentang upaya konservasi ini. Tetapi kalau memang kita pure bicara tentang konservasi, maka tidak ada tawar-menawar di situ. Ya, solusi menaikkan tarif itu tuh menurut saya bukan solusi untuk kita menjaga dengan alasan konservasi itu. Ya, ini kan kalau kita tarik ke belakang pada tahun 2000 kalau saya tidak salah pada tahun 2018 Pemprov kan pernah mewacanakan untuk menutup Taman Nasional Komodo, dan pada saat itu penuai kontroversi juga, penolakan, ya. Dan ini saat ini terjadi di tahun 2022 dengan menaikkan tarif yang sangat tidak rasional, ya, sangat tidak rasional. Sehingga menurut saya ini adalah bentuk ya daripada upaya pemerintah secara halus untuk menutup aktivitas kunjungan di Taman Nasional Komodo. Ya, kalau kita runutkan kembali pada wacana pada saat itu 2018, Pemprov menutup Taman Nasional Komodo. Nah ini kan menurut saya cara halus untuk menutup aktivitas kunjungan di Taman Nasional Komodo. Begitu. Nah, kalau menjaga konservasi, ya kenapa tidak sekalian saja? Kalau Ya begitu karena di Rinca juga ada komodo. membatasi kunjungan, ya artinya kalau mau batasi kunjungan ke Taman Nasional Komodo, ya batasi saja berapa dalam 1 tahun, ya berapa dalam 1 tahun orang yang boleh berkunjung ke sana, ya. Tetapi tidak menggunakan kalkulasi bisnis seperti ini, yang wajar kalau kemudian asumsi di masyarakat, ya ini penuh dengan spekulasi bisnis, ya penuh dengan spekulasi kepentingan bisnis tertentu, begitu. Ya, untuk sementara begitu dulu saya sampaikan. Pak John Kadis, bagaimana nih melihatnya? Labuan Bajo amankah setelah penetapan untuk menaikkan ini, atau apa yang dilihat oleh Pak John di Labuan Bajo? Iya, kondisi beberapa hari lalu memang kelihatannya di jalanan itu penuh, ada yang demo dan sebagainya, ya publik juga lalu lalang, ya melihat ada keramaian, ada pidato-pidato di jalanan. Nah, tetapi saya tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Dus dan juga Pak Nurkolis, ya memang saya pahami semua itu dan memang benarlah. Saya mau infokan bahwa sejak semula ketika ada ide kenaikan harga ini dan kemudian di-yes-kan oleh Presiden Joko Widodo, saya berpikir bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan dari satu-satunya harta kita di NTT ini. Nah, sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa saya berada di posisi publik yang nanti kegiatan-kegiatan apapun di kawasan pariwisata ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun balai atau oleh pelaku pariwisata, maka saya dan teman-teman di posisi publik tentu akan terdampak. Ya, terdampaknya yang tidak langsung mungkin nanti ada kenaikan PAD dan terdampak sampai ke desa. Yang lain produksi dari desa mungkin bisa disuplai ke kota atau ke destinasi pariwisata itu yang bisa menjadi dipasarkan di sana. Nah, saya dari sisi publik, saya melihat dari sisi bisnis. Bisnisnya adalah ketika kita menjual barang kita satu-satunya dengan harga yang lebih daripada biasanya dan menurut para peneliti bahwa itu dimungkinkan untuk dibeli, ya kenapa tidak? Jadi semula saya menyambut baik ini, bahwa ini akan ada keuntungan. Betul bahwa di Taman Marga Satwa dimanapun ya ada dalam tanda kutip itu tidak bisnis. Maksudnya yang tidak bisnis adalah pemerintahnya. Sedangkan para pelaku ekonomi tentu tidak bisa dihalangi untuk bisa meraup keuntungan di seputaran objek pariwisata. Nah, kalau dilihat selama ini saya menyambut baik kenaikan itu. Bahkan bukan hanya 375 juta, 15 atau 25 juta pun setuju. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian di dalam perkembangannya ternyata
ada protes dari para pelaku pariwisata, antara lain mereka melihat bahwa di dalam pemerintahan ini ada unsur atau ada bagiannya yang mengambil bagian di dalam bisnis ini. Itu yang saya lihat di protes mereka. Kedua, bahwa kesepakatan mengenai sistem pengelolaan itu tidak dibicarakan dulu dengan stakeholder, terutama para pelaku langsung yang selama ini bertahun-tahun meraup hidupnya, piring nasinya di lokasi itu. Di situ masalahnya. Nah, karena saya di sisi publik, saya tidak terlalu masuk di dalam hal itu, karena saya menyambut yang besar bahwa ini akan bagus. Saya tahu juga bahwa Taman Marga Satwa itu bukan milik, bukan milik. Ya, Pak John. Itu milik KLHK. Maka saya mengerti bahwa kalau ada Memorandum of Understanding dari KLHK dengan gubernur, ya itu karena itu dasarnya. Kemudian dalam perkembangan, saya membaca-baca bahwa ternyata ketentuan untuk di sana itu ada PP nomor 12 tahun 2014, kalau saya tidak salah, tadi Pak Dokter menyebutkan itu. Tetapi logika saya melihatnya bahwa dengan ada Memorandum of Understanding ini, tentu setelah ini akan lahir payung berikutnya yang bisa memperkuat, yaitu Perda. Nah, di Perda ini nanti akan dibicarakan dengan para DPR dan sebagainya. Tetapi saya dari sisi publik, ya itu pelaksanaan di dalam sana. Saya melihatnya bahwa ya ini baik adanya. Nah, ternyata dalam hari-hari terakhir terjadi demo dan saya membaca di media, oh ternyata masalahnya besar. Ternyata di dalam ada kontra yang sangat meminggirkan para pelaku pariwisata. Mereka berteriak bahwa ini ada monopoli di dalamnya. Maka saya berpikir begini, kalau Pemda mau atau Pemprov harus memberikan tanggapan bahwa ini bukan monopoli, jelaskanlah. Dan saya melihat selama ini, ya sebagaimana juga disampaikan sendiri oleh Gubernur Victor bahwa belum ada perda untuk itu. Belum ada perda untuk itu. Dan ini menjadi pertanyaan saya. Nah, sehingga adalah demo-demo. Nah, demo itu berakhir pada tanggal 30 Agustus ya, kalau saya tidak salah Pak Dus ya. Lalu kemudian muncul statement yang diviralkan bahwa akan blokir bandara, akan menutup ini mereka sendiri ya, menutup. Kemudian ada juga seruan untuk kalau para anggotanya melanggar, maka hak keperdatan mereka terhadap kekayaannya akan dibakar, dikenakan sanksi. Nah, ini saya melihat sebelum aksi ya, ini semacam himbauan untuk ada sentuhan kepada ketertiban dan keamanan masyarakat. Barangkali karena ada seruan itu, makanya diantisipasi oleh kepolisian untuk supaya itu tidak terjadi. Dan saya pikir mengenai bagaimana petugas teknis di lapangan melakukan hal seperti itu biasa-biasa sajalah. Saya melihat sekarang kondisinya kondusif. Jadi ketika mereka tidak aktif, ya ternyata pelayanan kepada wisatawan juga berjalan seperti biasa. Saya mendengar ada kendaraan dari Pemda membantu untuk itu dan lain sebagainya, dan bisa terlaksana dengan baik. Ya, saya demikian dulu Pak Ari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Ya, kalau Pak John memang selalu berada di pihak yang netral, melihat mencari jalan tengah. Ini orang-orang moderat untuk kalau Pak John. Pak Dokter, ini ada pembacaan dari beberapa demonstran, seperti disampaikan Pak John tadi, bahwa ini ada kepentingan kapitalis, ada istilahnya itu Badan Otorita Pariwisata itu sudah diboncengi oleh kepentingan kelompok tertentu, mengatakan bahwa Badan Otorita Pariwisata itu hanya boneka dari kapitalis. Ada orang-orang yang punya modal ingin membangun hotel di sekitar Labuan Bajo sehingga tarifnya naik, dan
tentunya kalau tarifnya naik maka yang datang orang-orang kaya dan mereka akan menggunakan fasilitas hotel-hotel yang mewah. Begitupun kapal-kapal. Sehingga kapal kecil kan kalau dengan tarif yang begitu mahal tidak layak kalau menggunakan kapal yang sudah rusak, yang sederhana. Ya. Halo. Ya, ya. Ada pembacaan seperti itu, Pak. Saya melihat ini kemauan ini datang dari pemerintah provinsi ya, bahwa pemerintah provinsi di bawah pimpinan Gubernur Victor Laiskodat itu yang sesungguhnya menginginkan agar tarif masuk ke Pulau Komodo itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Lalu dia memberikan mandat kepada PT Flobamora. Saya sendiri belum tahu persis punyakah pengalaman dari PT Flobamora untuk mengelola pariwisata. Mereka punya ekspertis tidak? Mereka best practice ya. Contoh sukses dari perusahaan ini sehingga mereka diberi kepercayaan sepenuhnya oleh gubernur untuk mengelola ini. Itu satu. Artinya patut dipertanyakan siapa punya dan bekerja untuk siapa PT ini. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa pembatasan kunjungan ke Pulau Komodo itu kemudian diikuti dengan saya pikir ini alasan yang tidak masuk di akal. Mengapa? Kalau itu dilakukan oleh pemerintah pusat barangkali. Kalau itu dilakukan oleh niat itu datang dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mungkin. Tapi kalau itu datang dari pemerintah provinsi, saya kira saya tidak percaya kepada pemerintah provinsi. Mengapa? Karena mereka punya pengalaman buruk menangani atau melestarikan Komodo. Contoh, Baibul, ya, Flores Barat itu hanya 5 km dari Labuan Bajo, itu Baibul. Itu di bawah kewenangan provinsi, di bawah KSDA provinsi. Itu artinya pemerintah provinsi tidak mampu melestarikan Komodo yang ada di Baibul. Semua pagar-pagar pembatas itu sudah roboh. Kerbau warga sekitar itu juga masuk dalam kawasan yang sudah dikelola Baibul. Rusa-rusa yang ada di dalam kandang itu juga sudah tidak ada. Artinya pakan bagi Komodo ada. Dan Komodo yang ada di Baibul itu termasuk yang melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang memindahkan 10 ekor Komodo dari Baibul ke Taman Safari Bali. Saya orang pertama yang menolak kebijakan pemerintah waktu itu. Nah, apa kepentingan saya menolak kebijakan pemindahan itu dengan alasan genetika? Karena itu akan menghilangkan eksistensi Komodo yang ada di padahal Komodo yang ada di Pulau Flores itu sangat penting artinya. Nah, dan tugas pemerintah provinsi adalah mengamankan aset itu. Tetapi nyatanya aset itu sekarang gagal di Pulau Flores, lalu sekarang berambisi untuk merebut di Taman Nasional Komodo. Iya, melalui PT Flobamora. Sebelumnya yang mengelola wisata ini siapa? Kalau di Taman Nasional Komodo. Dan halo? Ya. Yang mengelola pariwisata TNK ini sebelumnya siapa? Ya, itu kan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah kan pemerintah pusat. Dalam hal ini pelaksananya adalah Balai Taman Nasional Komodo. Sekarang ini kan pindah ya dari negara dipindah ke perusahaan gitu loh. Balai Taman Nasional Komodo itu kan institusi pemerintah pusat yang ada di daerah yang khusus menangani Balai Taman Nasional Komodo ini. TNK maksud saya. Nah, kalau selama ini BPMK yang melakukan pengelolaan ini dengan termasuk juga interest fee, tiket masuk, maka sekarang ini berpindah ke PT Flobamora.
berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah pusat kan sudah setuju nih, Menparekraf, kemudian kan sudah setuju nih permintaan gubernur. Maka kemudian gubernur menunjuk PT Flowamura kan yang nanti untuk selanjutnya akan bertindak mewakili pemerintah provinsi untuk melakukan ini. Nah, makanya tadi saya bilang perusahaan ini juga harus dipertanyakan, dia punya pengalaman tidak, punya komitmen tidak untuk menjaga, jangan hanya mengurus uangnya yang masuk, tapi juga urus seperti apa konservasinya. Sementara kalau pemerintah provinsi, maka kita bicara tentang pengalaman provinsi, di mana provinsi punya pengalaman baik. Orang yang ada di Bebol itu punah karena ulah dan kemampuan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini KSDA. Itu satu. Yang kedua, tentang uang ya. Kita sepakat kalau kita hanya memburu uang gitu. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana komodo itu dikonservasi, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Konservasi ini penting sekali menurut saya. Bagaimana cara jangan terlalu rumit mengkonservasi komodo, tapi sederhana. Berikan komodo itu pakan, berikan dia makanan. Apa makanan komodo? Kerbau, sapi, kambing, babi, dan binatang-binatang yang lain. Inilah bahan makanan dari komodo. Apakah pernah pemerintah memberikan subsidi kepada komodo dengan misalnya melepaskan ratusan atau ribuan hewan ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing, dan seterusnya untuk menjadi pakan komodo? Kan belum pernah terjadi. Kenapa pemerintah pakan yang saya maksud bukan daging ya, bukan daging kerbau, bukan, tetapi kerbau hidup yang dilepaskan secara masif di sana. Itulah salah satu cara di antara sekian banyak cara untuk tetap melestarikan komodo. Komodo itu sebetulnya lapar. Komodo itu sebetulnya terancam punah karena dia kehilangan pakan. Salah seorang juga yang tidak percaya kalau dikatakan bahwa jumlah komodo, populasi komodo yang ada di Pulau Komodo itu masih 3 ribuan. Saya tidak percaya. Menurut saya jumlah komodo kita sangat berkurang dan dia menuju kepunahan. Karena itu perlu dilakukan konservasi yang masif. Konservasi ini menjadi tugas pemerintah dan konservasi ini tidak dengan cara menaikkan tiket masuk. Menaikkan tiket masuk itu dengan catatan juga sekaligus dan bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan keuntungan ini dikelola oleh PT Flowamura gitu. Nah, saya pikir orang NTT, terutama pemerintah provinsi NTT, hanya memikirkan keuntungannya. Kenapa tidak memikirkan kelestarian komodo? Kenapa bukan poin itu yang menjadi prioritas dari pemerintah? Kok pikiran kita hanya mengeksploitasi komodo? Bagaimana agar kita bisa dapat uang banyak dari komodo? Itu nggak benar. Kita tidak punya komitmen kuat untuk melakukan konservasi. Yang kita ingin adalah bagaimana menggaruk keuntungan sebesar-besarnya dari menjual komodo. Ini yang saya kira harus digugat, ya, terutama kepada pemerintah provinsi yang punya pengalaman buruk menangani konservasi. Jadi alasan konservasi menaikkan tarif itu saya pikir tidak masuk akal. Karena kecuali kalau itu dilakukan yang lain-lain oleh segala macam, ya, karena mereka belum punya reputasi buruk. Tapi kalau provinsi tidak, no. Mereka punya reputasi buruk. Jadi saya tidak percaya kalau mereka punya komitmen untuk melakukan konservasi dengan menaikkan tarif masuk gitu. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda ya antara komitmen untuk komitmen untuk konservasi dengan kenaikan tarif. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu kontraproduktif. Membatasi orang tetapi menaikkan harga, tapi kita ingin mendapatkan keuntungan sebesarnya. Ini dua hal yang menurut saya. Mungkin itu dulu sementara. Oke. Baik, Bapak-Bapak, makin seru saja diskusi kita di sore hari ini. Tadi kritik keras dari Bapak Dr. Bernardus Baratdaya tentang perpindahan pengelolaan Taman Nasional Komodo dialihkan ke provinsi, padahal provinsi ini punya track record yang buruk dalam pengelolaan komodo sebelumnya. Kenapa harus diserahkan? Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke kalau ada Pak Menteri Pariwisata, ya pertanyaannya ke situ. Ini ada Pak Nurholis. Kenapa bisa diserahkan ke provinsi, Pak Nurholis?
pengelolaan Taman Nasional Komodo itu? Ya, kalau itu pertimbangannya saya kurang tahu ya. Apakah itu diserahkan pengelolaannya kepada provinsi? Saya pikir juga tidak ujuk-ujuk begitu. Konyol menurut saya, masa pemerintah pusat dengan mudah saja untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan itu kepada pemerintah provinsi. Ya, nah saya coba untuk meneruskan juga apa yang disampaikan oleh Dr. Dus tadi, bahwa memang tidak relevan. Saya pun juga berpendapat demikian. Artinya pendekatan tarif ini dihubungkan dengan upaya konservasi. Nah, pendekatan tarif ini kan ini adalah pendekatan ekonomis. Ya, ini pendekatan bisnis. Ya, kalau menggunakan pendekatan basis argumentasinya adalah konservasi, landasan kebijakan adalah konservasi, kenapa tidak batasi saja jumlah pengunjungnya? Jumlah pengunjungnya dibatasi saja, bukan justru menaikkan tarif. Nah, kalau menaikkan tarif ini kan ini masih memberi ruang, ya tentu ya bagi kelas-kelas wisatawan yang high class itu ya tidak mustahil mereka masih mampu untuk membeli paket dengan harga segitu. Tidak mustahil, masih tetapi kan maka tujuan konservasi itu kan tidak nyampe. Kalau kemudian tingkat pengunjung atau tingkat wisatawan ini tetap tinggi meskipun diberlakukan dengan tarif yang tinggi itu, ya, maka begitu. Nah, sehingga kita patut menduga memang jangan sampai ini ada konspirasi korporatokrasi itu, kalau di dalam istilah mafia ini, ya ini ada upaya korporatokrasi, ada konspirasi korporatokrasi, korporat dan birokrasi, ya. Nah, saya lebih melihat bahwa pendekatan kenaikan tarif ini adalah pendekatan ekonomis, pendekatan bisnis, ya, pendekatan bisnis. Nah, kalau kemudian argumentasi pemerintah bahwa di Pulau Rinca juga kan ada komodo, ya, di Pulau Rinca juga ada komodo. Nah, kita harus pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa di main market Labuan Bajo itu memiliki komodo itu adalah Pulau Komodonya. Pulau Komodo, Pulau Padar itu di main marketnya, brandingnya itu adalah di situ. Nah, kalau kemudian kita mau giring wisatawan untuk alternatifnya ada di Pulau Rinca, ya, apakah ini kemudian mempengaruhi terhadap persepsi ini? Pernah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata Provinsi kemarin itu, bahwa pertimbangan menaikkan dengan tarif 3.750 ini supaya pemerintah memiliki opportunity terhadap pendapatan dari ini untuk dialokasikan kepada pemenuhan amenitas, gitu kan, sebagai penunjang di destinasi wisata. Nah, berarti ini adalah pendekatan kebijakan anggaran, kan begitu. Nah, ini politik anggaran berarti, begitu, bukan politik konservasi. Kalau ya kita tarik kepada pernyataannya Kadis Provinsi, ya, Kadis Pak Sony, bahwa ini nanti anggarannya untuk pemenuhan amenitas di destinasi. Berarti ini kan lebih kepada kebijakan ini adalah politik anggaran, begitu. Nah, bukan politik konservasi. Nah, maka kalau menurut saya, kalau mau konservasi maka batasi jumlah pengunjungnya dalam 1 tahun berapa. Pemerintah menetapkan begitu saja. Ya, kalau dengan pendekatan tarif, ya wajar kalau kemudian masyarakat berspekulasi, ya apalagi dengan perusahaan tadi yang disodorkan oleh pihak tertentu ini itu. Nah, ini kan muncul dugaan-dugaan kuat bahwa yang ada menjadi konspirasi dugaan kuat juga setelah dari Labuan Bajo, Pak Jokowi langsung ke Cina, langsung ke Jepang, jangan sampai mau ajak ini para investor. Gimana nih, Pak Dokter atau Pak John? Saya ini sering menjual nama Sandiaga Uno.
saya menjual Siti Nurbaya, KLHK. Ya. Saya pikir begini, saya Bapak ya, ini sedikit saja. Saya koordinator daerah NTT untuk Duta Jokowi. Saya relevan untuk 2 periode beliau ya, dan saya yang artinya saya pendukung Jokowi, pendukung peran. Gitu. Tapi saya tidak setuju kalau nama Jokowi sering disatut oleh orang-orang di provinsi. Jokowi kemudian ya ada kenaikan, ya itu loh. Ngomong sudah setuju. Jangan suka jual-jual pejabat di Jakarta. Maksud baik Jokowi, maksud baik Sandiaga Uno dan lain-lain itu untuk itu juga kita sambut dengan baik ya. Tetapi kan ada hal-hal di bawah yang tidak dikomunikasikan ke mereka gitu. Jokowi itu tidak tahu kalau di sini ada ribut. Sandiaga Uno juga tidak tahu kalau di bawah itu ada ribut gitu. Kalau beliau-beliau di Jakarta ini tahu bahwa di sini ada keributan, saya kira mereka juga tidak akan menutup mata gitu. Mereka pasti akan mendengar keluhan-keluhan orang-orang kita gitu. Cuman orang-orang provinsi kan cenderung menutup. Laporan ke pusat itu kan yang enak-enak gitu ya. Laporan ke presiden, laporan ke menteri kreatif itu yang baik-baik. Sementara di sini ada hal yang yang krusial gitu, yang mendapat perlawanan yang cukup dari masyarakat. Nah, karena itu kemudian pendekatan security approach itu pemerintah provinsi itu gini, menggunakan tangan-tangan angkatan untuk menekan suara-suara yang suara-suara yang ada di bawah gitu. Saya pikir ini cara-cara yang tidak bagus dan sangat tidak bagus untuk ke depan ya. Nah, karena itu koreksi untuk Victor Leskoda sebagai gubernur, tolong dia refleksi. Yang ini adalah rakyatnya sendiri di provinsi ini. Jadi tolong dia dengarkan. Dan yakini 100% kebenaran yang ada pada dirinya, tapi juga lihat juga kebenaran yang ada di pihak-pihak lain gitu. Maksud saya adalah kita harus mendengar juga suara-suara kritis masyarakat ini. Demikian juga Manggarai Barat. Pemerintah Manggarai Barat ya juga sebenarnya bersuara, DPRD-nya dan bupatinya. Ya jangan hanya diam 1000 bahasa gitu. Ini kan persoalan rakyat Anda gitu di sini. Di mana Anda kok sepertinya tidak pernah melakukan apapun juga. Padahal yang demo ini kan juga rakyat-rakyat Anda gitu. Ada ada lalu lintas pendapat, lalu lintas aspirasi yang bisa diambil. Jadi saya harapkan begini. Pemerintah Manggarai Barat ini juga perlu ambil sikap menurut saya. Ya jangan hanya manut-manut aja dengan ini apa kata provinsi. Kabupaten ini bukan bawahannya provinsi loh. Kabupaten ini punya otoritas, dia punya hak untuk bersuara. Dan suara dia adalah suara yang tentu saja tidak berpihak kepada siapa-siapa, tapi berpihak kepada nilai-nilai kebaikan. Dampak yang paling dirasakan itu daerah sebenarnya. Ya. Di Manggarai Barat itu sendiri dampak yang paling dirasakan. Ya betul. Ya, kalau kita kalau kita lihat pada data di Sparekraf Manggarai Barat itu, ya, di mana realisasi pendapatan asli daerah Manggarai Barat dari sektor pariwisata itu masih jauh dari target saat ini ya. Di mana di akhir Juni 2022 ini baru mencapai kurang lebih sekitar 3,2 miliar dari target kurang lebih sekitar 28 miliar ya. Dari target sekitar 28 miliar itu baru mencapai 3,2 miliar. Nah, di mana 90% dari pendapatan 3 miliar itu berasal dari kunjungan ke dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Ya, itu berasal dari kunjungan ke dalam Taman Nasional Komodo. Ya. Dari saat ini pendapatan di sektor pariwisata itu kurang lebih sekitar 3,2 miliar yang baru terrealisasi itu 90%-nya adalah pendapatan yang bersumber dari kunjungan ke dalam Taman Nasional Komodo. Itu pembagiannya bagaimana itu sebenarnya? Pembagian hasil dari pengelolaan Taman Wisata Komodo. Berapa sih untuk PAD Manggarai Barat? NTT presentasinya. Mungkin Pak Doktor atau Pak Nurholis tahu. Yang mungkin Pak Nurkulis ya, teman Nurkulis mungkin punya data yang valid ya. Tetapi saya dapat penjelasan dari beberapa pemerintah bahwa
untuk yang sekarang ini, ketika nanti 3750 ini, maka yang didapatkan oleh pemerintah kabupaten cuma 100.000 doang per tahun gitu. Nah, itu artinya kalau kita mau hitung-hitungan, sebenarnya pemerintah daerah Manggarai Barat juga sangat rugi gitu loh, sangat rugi. Yang untuk kan provinsi gitu. Dari aspek itu ya. Tapi kan sampai sejauh ini pemerintah Manggarai Barat juga tidak merasa happy-happy aja, merasa sudahlah, berapapun yang kita dapatkan dari sana ya sudah, itu sudah gitu. Nah, menurut saya ya tidak sekalian aja gitu loh. Ya minta jatahnya juga pemerintah Manggarai Barat supaya agak proporsional ya dengan yang didapatkan oleh PT Flora. Iya, dan itu harus itu sebenarnya. Tapi kan kalau dari penjelasan tadi memang kebanyakannya nanti akan lari ke konservasi itu. Karena bagaimana pengadaan makanan untuk komodo, mungkin nanti akan dibelikan kerbau hidup, kambing dan sebagainya. Ya, sehingga pembagiannya hanya sedikit saja ke Manggarai Barat. Kita tahu juga harga kerbau sekarang mahal itu. Berani tidak? Saya mau tantang Bupati Manggarai Barat dan DPRD Manggarai. Berani tidak? Agar Manggarai Barat ini juga ya punya posisi bergandeng yang cukup itu di dalam skema bekerja sama model pusat provinsi ini. Saya kira pemerintah, karena begini, PT Flora itu tidak bekerja di ruang kosong. Di sini ada pemerintah, di sini ada masyarakat gitu. Mereka tidak bekerja di ruang kosong. Karena itu kita harus punya posisi bergandeng yang cukup dong. Kalau kita lihat dari segi aspek bisnis ya, kita harus dapatkan apa-apa yang juga proporsional gitu. Kan ini daerah kita gitu. Jangan bilang bahwa ya, daerah kamu kan juga daerah provinsi gitu. Jadi yang dekat di sini kalau ada apa-apa kan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, bukan provinsi gitu kan. Nah, karena itu porsi untuk Manggarai Barat juga mestinya harus signifikan dong, harus proporsional dong. Ini kan untuk provinsinya besar, gede ya, untuk kabupatennya cuma 100.000 doang kan per orang per tahun gitu. Jadi dikalikan kalau 200 bisa dihitung sendiri berapa untuk Manggarai Barat, berapa untuk provinsi dan seterusnya. Kan bisa dihitung. Iya. Itu belum lagi para pelaku wisatanya kalah saing. Ya. Ya. Ya bagaimana? Jadi silakan. Ya mungkin. Tadi Bapak saya kira John. Pak Nur, saya sepakat dengan pikiran Nurholis ya. Tugas kita ini memang apa? Memang akhirnya menjadi berat ya, karena begini. Per hari ini teman-teman ini dipaksa, sekalipun dalam pernyataan mereka tidak dibawa tekanan oleh siapapun, tapi kan mereka kemudian tiba-tiba di temannya ini lalu mereka bikin komposisi bahwa kami mencabut kembali aksi kami kemudian dan seterusnya. Saya pikir ini bukan tanpa sebab gitu. Kenapa tiba-tiba di dalam tahanan mereka bikin ini gitu, semacam itu ya. Pertanyaan saya begini, siapa yang menekan mereka? Meskipun mereka bilang kami tidak di bawah tekanan tapi atas kesadaran sendiri, ya saya kira tidaklah, ya tidak. Maksud saya begini, kenapa kita tidak mencari solusi, tetapi justru menekan orang-orang yang kemudian kita tekan sedemikian rupa, sehingga kelihatannya kan begini, teman-teman yang di dalam, yang lainnya tertekan, bukan aksi lagi. Itu baik ya. Tapi kalau keberaniannya karena ketakutan itu tidak baik itu. Jadi kalau itu bagus sekali dan itu kita inginkan. Tapi kalau orang tidak aksi, tidak boleh bicara karena takut, menurut saya itu tidak mendidik gitu. Jadi biarkanlah masyarakat ngomong apa yang menjadi ketidaksukaan dia, ya silakan ngomong. Yang penting catatannya tidak boleh merusak fasilitas apapun, apalagi fasilitas umum. Yang penting tidak bakar-bakaran, itu tidak benar. Jadi tidak ada masalah. Jadi jangan jangan merusak pariwisata kita dengan tindakan-tindakan yang brutal, itu juga nggak benar. Gitu. Saya kira begitu. Iya. Pak John, ternyata lumayan parah ini. Kalau berdasarkan analisis dari dokter tadi ini, Pak, dengan Pak Nurholis, ya memang banyak kecurigaan, sehingga masyarakat sudah mungkin Pak John melihatnya PAD nanti akan naik, ternyata seperti itu tadi. PAD-nya cuma 100.000 dari 3 jutaan itu. Iya, baik.
Saya mendengar dengan cermat penjelasan dari Pak Dr. Dus Barataya dan juga Pak Nurkolis. Saya menyimaknya begini, kita ini kan pengamat. Kita jangan seolah-olah sebagai pelaku di dalam pemerintahan. Kita mengurus tetek bengeknya, peraturannya, perdanya, dan lain sebagainya. Tapi di masyarakat ini kita hanya melihat output, hasilnya. Nah, saya melihat dari luar begini, bagaimanapun cara pengatur di dalam sana, mau kau bekerja sama dengan gubernur, atau dengan bupati, atau dengan siapapun, yang penting ada dirasakan keadilan oleh masyarakatnya. Itu poinnya. Nah, ya, tadi mengamati bahwa tidak bisa dipisahkan, konservasinya ditingkatkan, lalu yang bisnisnya diabaikan. Tapi ini harus dipisahkan. Tapi menurut saya itu dua-duanya harus jalan. Apakah dengan peningkatan pendapatan di sana itu akan mengabaikan konservasi yang selama ini berjalan? Juga saya pikir tidak. Ketiga yang saya pikir begini, kita harus punya mindset bahwa pemerintahan kita itu adalah good governance. Kalau bad governance di dalam kebijakannya, ya ada solusinya. Kita bisa ajukan ke pengadilan dia punya kebijakan yang menunjukkan bahwa dia bad. Nah, berikut yang perlu saya infokan dalam pemikiran saya di publik, bahwa mereka yang dikhususkan atau akan membeli tiket sebesar itu yang ke Komodo, itu adalah segmen pasar. Dan itu tentu berdasarkan studi marketing. Jadi ada orang kaya yang mau dia belanja di tempat bergengsi, meskipun barangnya sama. Ada orang kaya yang dia hemat, mungkin dia pergi ke Rinca dengan bayar 150.000. Nah, ini segmen pasar ini ditangkap, dilihat, oh ya bisa. Dan kelihatannya dimanapun juga itu tidak menjadi masalah. Saya mendengar seperti di Sumba Barat, saya membaca di berita ya, di sana ada hotel Nihiwatu, itu sampai $8.000 per hari. Itu sekitar 100 juta lah. Belum lagi dia belanja segala macam. Nah, itu saja sebagai tempat di mana orang-orang berduit bisa mendapat tempat untuk menghabiskan duitnya. Tempoh hari saya pernah memberi contoh. Misalnya produk sepatu kita Eagle misalnya. Satu produsen ini dia menjual di Sogo. Satu jualnya di toko-toko di pinggir jalan. Dan orang-orang kaya dia akan berbangga kalau dia membelinya di Sogo yang harga 1 juta misalnya. Sedangkan yang di pinggir jalan, ya kurang begitu enak menceritakan saya beli sepatu ini dengan 400-500 ribu di toko di pinggir jalan. Nah, demikian pula dilihat Rinca bukan pinggir jalan, begitu, tidak bisa disamakan dengan pinggir jalan, Pak. Pak John. Anggaplah ya ini dilihat dari itu sisi marketing. Ya, ini dilihat dari sisi marketing. Bagaimana kita menjual produk kita satu-satunya, tetapi orang datang untuk membelinya. Itu dilihat dari situ. Ya, abaikanlah tadi contoh dengan toko, tapi itu ibarat sebagai suatu wawasan untuk melihat bahwa ada segmen pasar tertentu yang mereka mau berada di tempat-tempat yang menurut mereka bergengsi. Semakin besar uang yang mereka pakai di situ, semakin mereka berbangga. Dan kondisi psikologis ini kan ditangkap oleh yang memiliki produk. Dan kemudian saya melihat dari sisi lain begini, yang paling penting sebenarnya bagaimana kebijakan ini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, bagi pelaku pariwisata di sini. Saya mendengar kemarin begini, tidak strict 1 Agustus itu mulai diterapkan sekian, itu ada penyesuaian. Misalnya ada terbooking sebelumnya dengan tarif lama karena belum berlaku tarif baru, itu masih ada penyesuaian sampai Desember. Jadi ada keleluasaan. Nah, seperti kata saya awal tadi, sebenarnya keresahan ini timbul manakala publik ini, terutama pelaku pariwisata, merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil karena monopoli. Nah, makanya saya sarankan kepada Pemprov untuk menjelaskan secara detail di mana letaknya itu. Mereka harus menjelaskan. Ya, itu sebenarnya poin saya. Sehingga pada prinsipnya saya menyambut baik. Ya, langsung. Ya, Begitu, Pak. Silakan, Dokter. Begini,
tentu sepatu berbeda dengan komodo ya. Sepatu dibikin oleh manusia, komodo itu dibikin oleh Tuhan ya. Itu satu. Karena itu tidak sama. Yang kedua, good government ya dan clean governance, baik dan benar. Yang benar itu belum tentu baik. Mungkin baik, mungkin benar ya. Kalau 370 itu benar, ada aturan dasar hukumnya segala macam itu benar. Tapi kan belum tentu baik bagi semua orang. Yang kita butuhkan adalah tidak hanya benar, tapi juga harus baik. Baik dulu, benar dulu. Setelah benar, kemudian baik gitu. Jangan benar dan baik gitu. Lebih dulu benar, kemudian baik gitu. Yang benar itu harus baik. Nah, publik ada di kebaikan itu. Pemerintah tentu domainnya ada di kebenaran itu. Jadi pemerintah tidak boleh salah, dia harus benar. Tetapi harus baik untuk semua orang. Satu. Yang kedua, konservasi. Nah, saya tidak tertarik sebenarnya dengan menghitung bisnis ya, keuntungan segala macam. Karena sebenarnya itu itu sangat tidak bagus ketika hewan purba buatan Tuhan yang dihadiahkan buat kita yang sudah di dunia. Nah, poin saya sebenarnya saya lebih cenderung untuk mengutamakan konservasi daripada eksploitasi. Nah, red area sekarang ini Taman Nasional Komodo dari dulu ya sebenarnya dilarang untuk investasi, tapi hari ini pemerintah memberi legitimasi untuk korporat masuk di dalam kawasan di Pulau Kuadar dan seterusnya. Saya kira kita bisa membaca referensi yang cukup jelas kira-kira berapa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk korporat ini. Secara pribadi saya tidak setuju kedatangan korporat yang masuk dalam kawasan nasional karena ada undang-undang yang melarang investasi itu masuk di dalam kawasan konservasi. Tapi kan hari ini kita sama-sama saksikan pemerintah justru mengingkari keputusannya sendiri untuk melarang investasi masuk ke kawasan konservasi. Yang terakhir, saya mengharapkan begini. Kita semua memang harus cooling down ya. Dengan pertanyaan saya yang sederhana begini, kalau tidak naik tiket masuk di Pulau Komodo itu tidak naik ke 3.750. Kerugian bagi pusat, kerugian bagi kabupaten apa? Kalau tidak naik ya. Nah ya, tapi barangkali bisa dijawab oleh Pak John, oleh Abang Nurholis ya. Kalau tidak naik, kerugiannya kita di mana gitu. Nah, kalau naik tadi kan kita untung. Nah, kalau tidak naik, kerugiannya di mana? Mungkin itu bisa dijelaskan oleh pemerintah provinsi ya, atau juga mungkin oleh kawan-kawan. Kita bantu saya memberikan pencerahan. Kalau ini tidak naik, ruginya apa? Nah, mungkin itu pertanyaan sederhana ya, minta maaf untuk Kakak John ya, bisa tidak dijelaskan kepada saya tentang pertanyaan yang sangat simpel ini. Kalau tidak naik ruginya apa? Mungkin itu saya kembalikan. Ya oke Pak Dokter, saya tertarik sekali dengan hal yang sederhana terakhir itu ya. Saya menyambung aja Pak Ari ya. Kalau pertanyaan simpel begitu ya, saya pikir jawaban singkat adalah nanti penghasilan dari komodo itu biasa-biasa saja. Di mana letak ruginya? Di mana letak ruginya? Nah, ketika ada peluang dalam perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, zaman digital, zaman pertumbuhan ekonomi dengan ada status super premium, maka pertumbuhan ekonomi ada peluangnya karena super. Kenapa? Kalau ini kesempatannya untuk kita mendapat untung. Jadi kerugiannya, kalau menurut saya kerugiannya adalah kita tidak menangkap peluang pasar di mana produk kita akan menghasilkan lebih banyak. Memang sekarang ini Pak Dus kita belum dapatkan. Ini masih kan dalam konsep untuk mendapatkan, tapi kita masih ribut nih karena distribusinya nanti tidak sesuai. Yang satu bilang loh hanya kau yang untung, saya tidak. Loh hanya tamumu saja yang jalan, saya tidak. Nah, tapi saya pikir ini hal yang secara teknis lah menurut saya itu bisa diatur, bisa di cooling down. Tetapi poin pertama bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan super itu disebabkan oleh infrastruktur yang super, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi akan bertumbuh begitu pesatnya. Nah, ini kan peluang untuk mendapat keuntungan toh Pak Dus. Jadi kalau umpamanya di sini banyak orang kaya datang, orang kaya yang suka menghamburkan uang dengan dia bergengsi untuk memasuki, oh saya masuk di Pulau Komodo,
saya masuk di sana, saya melihat dia sangat bergengsi. Dia tidak memikirkan berapa tiket harus bayar. Nah, sementara segmen itu dimanfaatkan dengan baik untuk bisa keuntungan. Nah, saya masih ingat Pak Dus, mungkin masih ingat dulu Pak Yusuf Kala ya waktu menjadi Wapres, dia pernah bilang gini, saya ingat persis pada waktu sel komodo kalau saya tidak salah ya, dia mengatakan bahwa ini binatang komodo, ini binatang bodoh, binatang tidak tahu apa, tetapi mari kita manfaatkan dia untuk kemakmuran manusia. Itu berarti binatang ini sangat membantu kita untuk kemakmuran. Bagaimana membaca kemakmuran ini? Ya, dengan pertumbuhan ekonomi. Di mana kesempatannya? Pada saat peluang itu ada. Itu Pak Dus, jawaban saya singkat. Ya, mau dibilang rugi ya. Ya ruginya kita tidak menangkap peluang yang ada. Ya, itu saja dari saya dulu. Ya, saya tidak sempurna karena saya berpikir begini. Pertanyaan dosen itu berat. Tidak ada kebenaran. Ya, Pak Ari, saya lanjutkan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada juga kesalahan mutlak. Karena kebenaran mutlak itu hanya Tuhan sendiri. Makanya para pendemo-pendemo ini jangan terlalu ngototlah bahwa mereka alasan mereka dan tujuan mereka paling benar. Demikian pula pemerintah. Jangan terlalu ngototlah bahwa alasan dan tujuan mereka paling mulia dan paling benar. Ya, benar kata Pak Sandi, Pak Menteri, kebenaran bukan kebenaran mutlak. Itulah sebabnya dibuka forum untuk berdialog, lalu melahirkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu. Apakah kebijakan ini benar secara absolut? Oh, juga tidak. Tapi marilah kita untuk sementara kita menjalankan dulu. Ini baru mulai kok kita protes. Belum mau itu protes. Nah, kapan kita memasuki era perubahan besar? Itu mungkin saja dari saya, Pak Ari. Terlalu jauh ya sebaiknya protes memang. Ya, karena masing-masing punya analisis, punya kajian, dan yang paling utama itu punya kecurigaan masing-masing. Kita sudah saling mencurigai. Karena protes lah, tapi jangan anarkis, jangan mengumumkan bahwa saya akan menutup ini, saya akan membakar ini, jangan begitulah. Jadi mari kita berdialog, dan saya minta juga pemerintah membuka ruang untuk dialog itu, ya bagaimanapun. Dan satu sisi juga Pak Ari, bahwa di ruang publik ini untuk kasus Labuan Bajo bukan hanya pelaku pariwisata yang berkepentingan loh ya, publik lain juga berkepentingan. Jadi jangan monopoli kebenaran itu dengan alasan sendiri. Jadi mari kita juga mendengar alasan di pihak lain. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, ya betul. Mari kita bicarakan ya, ternyata begini ya, mari kita bicarakan dengan baik. Supaya mendapat solusi yang baik. Karena ya intinya supaya kita aman, tertib masyarakat. Waktu kita tinggal 8 menit. Tinggal 8 menit terakhir mungkin kita manfaatkan untuk closing statement masing-masing 2 menit lah. Dari Pak Nurholis mungkin menyampaikan, karena Pak Nurholis yang agak kurang ruangnya tadi, kita kasih kompensasi 3 menit Nurholis. Ya, terima kasih. Jadi saya lebih tertarik kalau kita harus bicara by data ya. Ya, makanya tadi saya coba untuk menyampaikan secara singkat tentang data. Ya, data yang saya peroleh itu adalah data dari Disparekraf Kabupaten Manggarai Barat. Ya, di mana 90% dari kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo itu ke tujuannya adalah ke Pulau Komodo. Lakukannya tiket yang sangat drastis ini kenaikannya, maka terjadi potensial loss kunjungan di situ pasti sangat rendah ya. Nah, kemudian kalau tadi apa yang disampaikan oleh ayahanda Don tadi bahwa akan menghasilkan keuntungan yang ada di situ. Jadi begini, keuntungan mungkin pemerintah menghitungnya dengan menaikkan tarif itu, maka akan meningkatkan pendapatan negara, pendapatan daerah begitu. Tetapi ini belum tentu sinkron dengan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat begitu. Nah, ini belum tentu sinkron ya. Nah, fakta yang terjadi adalah ketika
pelaku wisata melakukan aksi mogok kerja, aksi mogok, ya. Maka yang rugi siapa? Ya, tadi pemerintah dengan apa namanya dengan memprediksikan bahwa harga tiket sekian maka keuntungannya sekian. Tapi kalau faktor-faktor pendukungnya, aspek pendukungnya tidak, ini bagaimana tidak berjalan? Nah, tentu yang rugi juga adalah pemerintah, rugi juga adalah masyarakat. Begitu. Nah, tentu kita tidak menginginkan ini. Nah, jangan sampai keuntungan sepihak, masyarakat di bawah yang dirugikan. Begitu, karena yang kita inginkan adalah sebenarnya wisatawan ini semakin banyak datang wisatawan, maka semakin banyak pula uang yang akan mengalir di masyarakat. Begitu. Nah, jadi kuantitas ya dan kualitas waktu di Labuan Bajo. Tetapi ini wisatawan mereka ini ketika dengan wacana atau dengan diberlakukannya tiket sekian ini membuat mereka ragu-ragu untuk datang, Pak. Ya, apa gunanya kalau yang datang hanya 100 orang nanti ke Labuan Bajo? Oke lah, mereka sanggup dengan tarif 3.750.000 itu, tetapi 100 orang yang datang ke sini, apa keuntungannya bagi masyarakat di bawah? Coba. Nah, ini yang harus kita melihat keseimbangannya, begitu. Harus benar-benar mempertimbangkan semua itu. Nah, maka data-data ini harus disajikan oleh pemerintah. Nah, saat ini kan tercatat ada 4.412 tenaga kerja di sektor pariwisata di Labuan Bajo itu. Nah, bayangkan dengan jumlah itu, lalu kemudian ya dengan dampak kenaikan tarif ini ya, membuat mereka kehilangan potensi pendapatan mereka. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Itu, saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurholis. Ini sudah closing statement tadi. Yang berikut dari Pak John dulu. Pak John tadi tidak mau pertama, jadi jangan terakhir. Terakhir nanti Pak Dokter. Sekarang Pak John. Ya, oke. Saya terakhirnya begini. Pada prinsipnya saya menyambut baik kenaikan harga, tetapi tidak mengabaikan konservasi. Kemudian yang kedua yang saya menyambung dari Pak Nurholis tadi, bahwa dari 3,7 juta sekian itu, pertanyaan, apa keuntungannya untuk masyarakat? Saya pikir mudah saja. Jadi pelaku pariwisata ini mendapat keuntungan kok dari situ. Tetapi ya, persoalannya apa? Misalnya saya anak kedua, anak ketiga ya, lalu ada teman dari luar ikut. Nah, ayah saya ternyata membaginya ke teman di luar itu 40%. Sayanya cuma dapat 2-3%. Padahal di dalam otak saya berbangga, oh ayah saya akan mendapatkan uang penjualan dari 3 juta sekian. Jadi persoalannya Pak Nurholis dan Pak Dokter, yaitu pembagian dari itu. Apakah tidak berdampak baik untuk masyarakat? Dapat. Hanya para pelaku ini merasa bagiannya dia itu tidak sesuai, itu saja. Karena menurut dia ada pihak pebisnis yang diatur oleh provinsi, ya, jumlahnya dia lebih besar. Makanya saran saya, kalau memang cap itu tidak ada, misalnya Gubernur Victor menganggap bahwa tidak ada demikian, ya silakan dia menjelaskan. Dia menjelaskan atau merubah mungkin keputusannya yang dadakan untuk melihat, sehingga kelihatan dia sebagai organisator tunggal yang bekerja untuk rakyatnya di NTT. Ya, saya pikir tentu ada kurangnya lah. Menurut saya, coba kita jalani dulu. Kalau memang tidak sesuai ya, kita harus pertimbangkan kembali. Itu saja dari saya, Pak Ari, Pak Dokter, Pak Nurholis. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Dari saya ya, closing. Langsung. Ini. Siap. Taman Nasional Komodo itu adalah teras pariwisata NTT. Nah, karena itu kita wajib untuk menjaga kelestarian komodo itu. Kalau komodo rusak, maka semua yang lain juga rusak. Makanya kemudian kita sebut komodo and so much more. Nah, karena itu kita semua berkepentingan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian komodo. Karena itu kita berharap pemerintah itu jangan menutup mata terhadap suara-suara niat-niat baik dari seluruh masyarakat untuk memajukan pariwisata, tapi juga dengan mari kita sama-sama meletakkan kepentingan yang lebih besar ini di atas segala-galanya daripada kepentingan perut masing-masing gitu. Tapi kepentingan umum ini yang harus kita dahulukan dan kita taruh.
Mungkin itu saja Bang Ari, dan terima kasih. Salam hormat saya untuk abang saya Pak Nurholis ya. Senior, ya itu senior. Kita sepakat Pak Nurholis, semua pikiran Pak Nurholis kita sepakat ya. Dan kami minta maaf ya karena tadi mungkin space-nya kita lebih banyak ini. Jadi Pak Nurholis harap maklum, jadi kondisi psikologis Tidak apa-apa. sedikit emosional memang situasi ya. Jadi mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan lain Pak Nurholis. Siap, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ini diskusi yang akan kami persembahkan untuk Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan diskusi ini berharga untuk seluruh warga NTT, terkhusus di saudara-saudara kita di Manggarai Barat, sehingga ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah baik kabupaten, provinsi sampai di pusat ya dalam setiap pengambilan kebijakannya. Ya, bahwa di sini juga terjadi perbedaan, di masyarakat terjadi perbedaan, di pemerintah juga terjadi perbedaan, dan di semua level itu ada perbedaan. Ya, sehingga nanti tepatlah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, nanti kalau bisa diselesaikan dengan dialog, dan dalam dialog ini perlu melibatkan masyarakat yang ada terutama di Labuan Bajo, terutama masyarakat pelaku wisata. Terima kasih Pak John Kadis, Pak Nurholis, dan Bapak Dr. Bernardus Baratdaya SHMH atas waktunya untuk TV Jalanan Indonesia. Salam hormat. Selamat sore. Terima kasih. Ya.